Halo Galamers, kembali lagi bersama saya Fatimah Soleha di channel Ungu Film. Gimana nih kabarnya, masih pada nungguin cinta mantannya? Anjir nih, nyindir gue bagaimana nih, scriptwriter gue. Yeah, boy. Oke, aku bakal bahas film yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput tahun 2018 yang diperankan oleh aktris cantik favorit kang nulis gue, yaitu Chelsea Islan. Ada juga Pevita Pierce, para idaman lelaki, dan sederet aktor dan aktris lainnya. Oke, gak usah banyak ngobrol, pinisilin sama ceritanya, mari kita sikat. Kisah dimulai di sebuah rumah milik seseorang pria bernama Pak Lesmana yang lagi nunggu seseorang. Ketukan pintu terdengar dan orang yang ia tunggu telah datang. Kita panggil saja si dukun. Pak Lesmana ini menawarkan si dukun itu untuk tinggal di lantai atas, tapi si dukun lebih memilih untuk berada di gudang bawah tanah atau lebih dikenal dengan sebutan basement. Di atas saja. Bagus. Ini cukup. Wanita itu membuat sebuah lingkaran dengan sebuah abu sambil baca-baca mantra, lalu meletakkan kepala kambing di tengah lingkaran sihir. Si dukun meminta sebuah uang tunai dan seikat rambut entah milik siapa. Rambut itu dibungkus kertas lalu dimakan dan ditelan. Wanita itu mengambil helai rambutnya dan menyuruh Pak Lesmana untuk memakannya. Uang tunai yang dipegang Pak Lesmana direbut dan dibakar oleh wanita itu. Kemudian ia memegangi tangan Pak Lesmana dan menyayat telapak tangan Pak Lesmana. Pak Lesmana mengumpat ke wanita itu hingga lampu tiba-tiba padam. Melihat wanita itu melayan dengan membawa kepala kambing, Pak Lesmana bersujud. Anjay! Aku hambamu. Dia telah memegang janji. Berita tentang Pak Lesmana selalu masuk ke media koran, mulai dari kesuksesannya, kematian istrinya, nikah lagi, sampai kebangkrutan Pak Lesmana. Kemudian cerita berlanjut ke 10 tahun kemudian. Seorang remaja cantik bernama Alfi sedang naik bus umum sambil nahan ngantuk. Di perjalanan dia ditelepon oleh seseorang untuk segera menuju ke rumah sakit. Sampai di depan kamar, Alfi bertemu dua saudara tirinya yang bernama Ruben dan Maya beserta pacarnya Ruben yang bernama Lily. Tanpa basa-basi, Alfi masuk ke kamar inap. Ia dan saudara tirinya melihat kondisi bapaknya yang sangat buruk. Maya memberitahu kalau Pak Lesmana sering bolak-balik ke rumah villa lama sejak bapaknya bangkrut. Ia juga memberitahu ke Alfi soal aset Pak Lesmana yang mungkin bisa dijual untuk biaya pengobatan. Alfi tak peduli dengan itu. Setelah Maya pergi untuk menelpon ibunya, Alfi mengungkapkan emosinya kepada ayah kandungnya yang terbaring lemah. Ia juga punya bekas cakar di lengan kanannya. Kenapa bisa terjadi? Nanti akan dijelaskan menjelang akhir film. Bapak ninggalin kita. Sementara itu Bapak sukses. Mestinya gue benci sama lo. Tapi lihat sekarang. Apa yang bisa dibenci, Pak? Setelah perasaan lega, listrik tiba-tiba padam. Tangan Alfi dicekal Pak Lesmana yang kejang sambil melihat ke bilik. Di balik sekat pemisah antara pasien, ia melihat sosok setan yang berusaha mencelakai Alfi. Mau kabur tapi cekalan Pak Lesmana terlalu kuat. Belum sampai situ, Alfi dikagetkan dengan sosok Pak Lesmana yang berganti menjadi setan sampai Alfi kaget dan terjatuh. Listrik kembali menyala, bapaknya juga masih tidur di ranjang. Alfi masih harus dikagetkan dengan Pak Lesmana yang tiba-tiba bangun dan meneriaki namanya tepat di telinganya. Mendengar keributan, tiga yang lainnya masuk ke kamar dan berakhir memuntahkan cairan hitam tepat di wajah Lily. Kejadian tadi membuat kondisi Pak Lesmana makin parah. Bu Lasmi, istri Pak Lesmana sekaligus ibu tiri Alfi, mendatangi Alfi untuk berbelasungkawa, lalu pergi meninggalkan Alfi yang sekarang sendirian. Malam harinya, Alfi terbangun karena mimpi buruk. Ia mendatangi foto bersama ibunya sewaktu kecil di rumah villa lama. Di belakang bingkai foto terdapat kunci villa lama. Alfi memutuskan untuk pergi ke rumah villa lamanya, hitung-hitung sambil nostalgia semasa kecil bersama mendiang ibunya. Kita ditunjukkan ada beberapa boneka kecil yang digantung di perapian. Apaan tuh? Alfi menemukan sebuah pintu menuju basement yang digembok, dipaku, dan ditempeli jimat. Ya, kita tahulah itu adalah tempat ritual pesugihan mendiang Pak Lesmana 10 tahun yang lalu. Alfi mendengar sesuatu di lantai atas. Lebih tepatnya ke ruang tidur Alfi semasa kecil.
Saat melihat cermin, Alfie melihat seorang anak perempuan yang berdiri di depan pintu. Saat mengejar anak tadi di lantai bawah, Alfie mendengar percakapan ibu dan saudara tirinya yang ingin menjual rumah villa untuk mereka sendiri. Mana mungkin bisa dijual harga tinggi? Benar-benar harus cepet dijual ini. Pembicaraan mereka terhenti ketika Alfie muncul di hadapan mereka. Anak perempuan tadi rupanya adalah anak dari Ibu Lasmi dan Pak Lesmana bernama Nara. Malam harinya, kelima orang ini basa-basi yang berujung ribut antara Alfie, Maya, dan Bu Lasmi. Bu Lasmi sampai menampar Alfie saking emosinya. Sebelum keributan makin gede, Alfie memilih untuk pergi ke kamar. Untuk lo! Santai aja bisa nggak sih sekali-sekali? Kembali ke tujuan utama mereka ke sini, Bu Lasmi menyuruh anak-anaknya segera mencari dokumen yang berguna di villa rumah sebelum pagi hari. Alfie memandangi sebuah buku album sendirian, hingga Ruben masuk dan memberikan makanan milik Nara sambil mencairkan suasana. Ruben bercerita soal keluarganya dan keinginannya untuk akur dengan Alfie. Tapi lo mendingan sih daripada mereka. Maya tuh biasanya nggak jutek gini. Semenjak Krismon, dia jadi agak insecure, ketakutan. Maklumin ya. Sebelum menyatakan damai dengan Alfie, Ruben dipanggil kakaknya. Alfie ikutan turun, tapi perhatiannya tertuju ke sebuah pintu yang terkunci di lantai 2. Ngelihat jejak kursi di lantai, Alfie mencoba mencari kunci yang disembunyikan di ventilasi atas pintu. Sementara itu, Ruben menemui Maya dan disuruh untuk membuka segel pintu basement. Ruben sempat ragu melihat banyak jimat, tapi Maya melepas jimat itu dengan cuek. Ruben mulai membongkar gembok dan paku yang menyegel pintu basement. Masuk ke ruangan terkunci, Alfie terkejut melihat ada bangkai hewan, berbagai barang-barang aneh, hingga foto dirinya semasa kecil. Sesuatu tak nampak telah keluar dari gudang, membawa kita menuju Pak Lesmana yang kembali kejang-kejang dan mengeluarkan rambut dari mulutnya. Gumpalan rambut itu jadi banyak dan bergerak melilit kencang kepala Pak Lesmana sampai hancur, membuat Pak Lesmana meninggal dunia di tempat. Ya iyalah. Kembali ke rumah villa, Ruben disuruh Bu Lasmi untuk mengecek gudang, tapi dicegah oleh Alfie karena ada sesuatu yang gak beres di rumah ini. Bukannya percaya, Bu Lasmi kembali ngajak ribut dengan Alfie. Cuma Nara yang nyadar duluan kalau kaki Bu Lasmi ini dipegang oleh sosok tangan, menyeretnya ke gudang hingga kukunya patah. Alfie dan Ruben yang menarik Bu Lasmi tak cukup kuat menyelamatkan Bu Lasmi. Maya histeris bukan main, sampai mau menyusul ibunya turun ke bawah gudang. Aksinya terhenti ketika mendengar suara rintihan Bu Lasmi dari bawah. Sampai tiba-tiba, Bu Lasmi yang kesurupan merangkak keluar dari gudang dan menggigit tangan Maya. Ruben spontan memukul kepala ibunya dengan palu, memberi kesempatan Alfie untuk menyelamatkan Maya. Ya, namanya juga film horor. Bu Lasmi kembali bangkit dan menempel seperti cicak di sudut ruangan. Setan berwujud Bu Lasmi hendak menyerang Alfie dan lainnya, tapi niatnya terhenti dan memutuskan untuk keluar dari rumah villa. Ruben menutup jendela pintu gudang dengan perabotan, sedangkan Alfie mengobati luka di lengan Maya. Nara datang membawa sebuah boneka yang ia temukan di luar. Maya menyuruh Nara membuang bonekanya, sedangkan Alfie dengan halus meminta bonekanya. Tak lama, Ruben memanggil dan mengajak Alfie keluar villa. Ternyata mobil yang dibawa Ruben sudah dirusak oleh Bu Lasmi. Ruben mengambil senter di mobil dan mematikan alarm mobil. Alfie meminjamkan ponselnya ke Ruben agar bisa menghubungi seseorang di luar karena khawatir dengan kondisi Maya. Ruben pengen semuanya pergi dari rumah villa, tapi Alfie mengingatkan soal Nara dan keberadaan Bu Lasmi di luar. Atas ide Alfie, ia dan Maya pergi berdua ke pemukiman penduduk. Di tengah derasnya hujan, Maya mempertanyakan kebencian Alfie pada dirinya. Maya juga mengungkapkan ke Alfie kalau hidupnya kurang kasih sayang dari orang tua. Di tengah perjalanan, mereka melihat Bu Lasmi. Maya menangisi kondisi ibunya, tapi Alfie menutup mulut Maya agar tidak ketahuan. Terpaksa, Alfie mengeluarkan palu untuk melindungi diri. Saat mencari keberadaan Bu Lasmi, Maya menemukan buku album milik Alfie. Kesalahpahaman Maya membuat dia beranggapan buruk pada Alfie dan kabur meninggalkan Alfie sendirian di tengah hujan. Ya, bener aja, Alfie tersandung dan kehilangan Maya di tengah hutan. Lo harus diobatin, Mai. Ruben bingung mau menghubungi siapa. Bukannya nelpon polisi, Ruben malah nelpon pacarnya yang langsung dapat omelan.
Ruben hendak meminta tolong Lily untuk menjemputnya, tapi ponselnya terlanjur kehabisan baterai. Nara bilang ke kakaknya kalau ia melihat sosok yang menarik Bu Lasmi di pintu gudang. Alfie kembali ke rumah villa. Mau tak mau, Alfie memberitahu Ruben soal album miliknya, dan reaksinya sama seperti Maya. Kali ini, Alfie menjelaskan alasannya demi punya alasan bertahan hidup. Mereka memutuskan untuk mencari Maya setelah hujan reda. Gue perlu bertahan dengan sesuatu, Ben. Walaupun itu ngingetin sama semua kebencian. Di dunia ini orang yang paling gue benci diri gue sendiri, Ben. Begitu udah terang, kita bakal cari Maya. Gue harus kasih lihat lo sesuatu di bawah. Sambil nungguin hujan, Alfie mengajak Ruben ke ruangan yang tadi ia temukan. Dari sini, mereka menemukan catatan yang berisi foto ibunya Alfie, sosok penampakan yang Alfie lihat sewaktu di rumah sakit, sampai simbol-simbol di pintu gudang. Buat apa? Ya tentu saja menyegel sesuatu yang ada di bawah sana. Gak cuma itu, kita juga baru tahu bahwa dukun perempuan di awal cerita adalah orang yang akan jadi selirnya iblis di hari akhir, sehingga ia memiliki kekuatan goib. Saat ngobrol lebih jauh, Alfie merasa pusing hingga ia kehilangan kesadaran. Hujan semakin reda dan Maya masih sendirian di tengah hutan. Ia bertemu dengan ibunya yang langsung main serang anaknya sendiri. Di saat ada kesempatan, Maya menghabisi ibunya hingga dirasa udah tidak bergerak lagi. Sesuatu keluar lagi dari dalam gudang dan masuk ke dalam lemari di kamar Nara. Pintu lemari terbuka sendiri, membuat Nara terbangun dari tidur. Nara mengecek isi lemari yang rupanya cuma sebuah lukisan. Nara pun kembali tidur. Saat Nara tidur, sosok berbaju merah, bukan yang ini, muncul dari balik lemari dan bersembunyi di bawah ranjang. Nara terbangun lagi karena ada goncangan di ranjangnya. Goncangannya semakin kuat, membuat Nara kepo dengan sesuatu di bawah ranjang. Setelah nengok ke bawah, Kosong! Alfie dan Ruben segera pergi ke kamar. Mereka hendak menarik Nara dari setan, tapi dihalangi oleh setannya. Ruben menarik ranjang agar mudah menjangkau Nara. Sosok setannya hilang, tapi Alfie kembali pingsan dan bermimpi. Nah, dari sini kita tahu bahwa ibunya meninggal karena terjatuh saat Alfie hendak menyelamatkan ibunya yang ditarik oleh setan berbaju merah. Bekas cakaran yang ia dapat rupanya berasal dari ibunya sebelum jatuh dari ketinggian. Pagi harinya, ban mobil Lily nyangkut. Ia bertemu dengan Maya yang kondisinya berantakan. Dari spion mobil, Lily melihat Maya sedang membawa palu di balik punggungnya. Karena ketakutan, Lily mencoba menghindari pertanyaan dari Maya. Terlambat membaca situasi, Maya menghancurkan kaca mobil dan menghabisi Lily di tempat. Sehabis malu, Maya kembali ke rumah villa. Melihat Ruben yang lagi ngerawat Alfie dan Nara, Maya kembali ke lantai bawah dengan perasaan frustasi. Entah apa yang dipikirkan Maya, ia masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di situ, Maya menemukan bekas ritual Pak Lesmana dan kelima boneka yang menyerupai Bu Lasmi, Alfie, Ruben, Nara, dan dirinya. Ia mendengar bisikan ibunya, lalu mendengar berbagai suara dari setan merah, suara Alfie, hingga sang iblis. Mama sudah ada di dalam dirinya. Adik-adikmu memilih aku, Maya. Kamu takut ya? Lo sengaja mau mencabelain keluarga gue. Kamu mau jadi pengikutku? Alfie sadar dari pingsannya dan turun melihat sosok ibunya sedang main piano. Bukannya tenang, Alfie dibuat ketakutan dengan tingkah ibunya yang mengerikan. Di tengah ketakutan, Alfie melihat Maya yang memakai pakaian yang sama persis seperti ibunya. Ruben dan Nara menghampiri Alfie yang sudah bersama Maya. Dari sini, Alfie merasa ada yang aneh dengan Maya. Cocok kan sama gue? Malam pun tiba. Alfie mengajak Ruben untuk pergi dari rumah villa, tapi Ruben menolak karena masih ada ibu dan pacarnya di luar rumah. Alfie menunjukkan bekas luka lengannya yang cukup parah dan tangan Nara yang menghitam. Yang artinya Alfie dan Nara sudah ditandai oleh setan berbaju merah. Dan itu artinya lagi, Maya juga ditandai bahkan sudah terpengaruh oleh bisikan iblis sejak gigitan dari Ibu Lasmi. Jiwa. Di tengah paniknya Alfie, Maya berbicara kalau mereka tak akan bisa pergi dari villa ini, karena nyawa mereka akan jadi bayaran atas masa lalu yang dilakukan Pak Lesmana. Tak lama, Maya jadi kejang dan menggila sendiri, diikuti lampu dan perabotan yang bergerak sendiri. Ruben dan Maya hendak keluar dari rumah tapi dikunci. Sosok setan yang menghantui mereka muncul dari balik pintu. Di situasi panik seperti ini, Ruben pergi mencari Maya dan menitipkan Nara pada Alfie, tak peduli dengan larangan Alfie. Ruben menemukan kakaknya menggedor pintu ruangan pribadi Pak Lesmana. Begitu didekati, kakaknya sudah berwujud setan.
Mas, jelas-jelas mbakmu ini udah kesambet, kok masih aja dicariin? Ruben kabur menuju kamar atas yang rupanya tadi adalah penyamaran setan merah. Begitu Ruben lolos dari teror setan merah, ia bertemu dengan Maya yang sedang duduk santai. Maya mengaku kalau dia telah menghabisi Bu Lasmi dan Lily. Maya juga merayu Ruben untuk bergabung dengan sang iblis. Mama sudah berada di bawah kaki dia. Untuk kembali ke pelukan dia. Aku dan kamu. Kita tidak akan kekurangan apapun. Iman Ruben masih kuat. Ia menolak tawaran Maya dan tak sengaja menampar kakaknya. Marah, Maya mengambil boneka berwujud Ruben dan mematahkan lengan, kaki bahkan mencabut kepala Ruben dengan boneka yang udah pasti dolar kuning. Aduh. Selanjutnya, Maya mengendalikan Nara dengan boneka sampai terseret ke basement, lalu Alfi dibanting dengan bonekanya hingga pingsan. Saat Alfi terbangun, Alfi mendapatkan penglihatan. Terungkaplah bahwa Pak Lesmana lah yang menumbalkan istrinya, atau ibunya si Alfi. Sosok setan berbaju merah selama ini adalah si dukun itu sendiri. Kali ini Pak Lesmana gak tega menumbalkan anak kandungnya, yaitu si Alfi. Perjanjian kau bukan dengan aku. Untuk mengakhiri semua ini, Pak Lesmana menikam si dukun. Namun si dukun berhasil mengambil helai rambut Pak Lesmana dan memakannya. Takut dirinya jadi tumbal, Pak Lesmana memukul si dukun dengan sekop hingga tewas, lalu menguburnya di dekat tempat ritual. Kembali ke masa kini, Alfi dibuat tak berdaya oleh Maya. Dari perut Alfi yang ditusuk hingga jari-jarinya yang patah. Walau merasakan sakit luar biasa, Alfi punya ide. Setelah selesai disiksa, Alfi ketawa kencang, membuat Maya bertanya-tanya. Apa yang lucu? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sorry, jokesnya agak basi ya. Alfi memancing amarahnya Maya dengan memberitahu apa yang dikatakan Ruben soal Maya. Dan benar aja, Maya hendak mematahkan kaki Alfi dengan boneka. Tapi sebelum itu terjadi, Alfi menunjukkan boneka milik Maya dan langsung melemparkannya ke api. Dan seketika membakarnya. Teror masih belum selesai. Alfi harus memusnahkan sumber masalah untuk mengakhiri semua ini. Ia menggali kuburan si dukun, mencari rambut tumbal yang ada di perut mayat si dukun, dan membakarnya. Sebagai upaya terakhir, setan berwujud dukun itu menarik Alfi dan berniat menguburnya hidup-hidup. Di tengah putus asa menyelamatkan diri dari genangan air yang entah muncul dari mana, Alfi mendengar sosok sang ibu yang menolongnya, padahal Nara lah yang menolongnya. Di akhir cerita, Alfi dan Nara berhasil bertahan hidup. Itulah pembahasan film dari Sebelum Iblis Menjemput. Gue gak nyangka ya ternyata alurnya bisa cukup rumit. Pesan yang bisa kita ambil adalah hutang kaya dibayar mati. Jangan sampai berurusan dengan iblis, apalagi pakai hutang segala. Ngutang sama manusia aja susah. Pokoknya gak usah pakai acara perjanjian, apalagi sama iblis. Ya pokoknya gitulah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!